wabarakatuh. Oke, kita hari ini bertemu lagi tentang pelajaran PJOK. Untuk hari ini saya membahas tentang materi atletik, yaitu jalan cepat. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang teknik dan cara untuk melakukan jalan cepat di video kali ini. Nah, anak-anak, ini materi atletik jalan cepat ya. Apakah Anda tahu apa itu jalan cepat? Sebelumnya untuk membahas jalan cepat harus kalian pahami dahulu apa itu jalan cepat. Ya, sebenarnya olahraga jalan cepat tidak jauh berbeda dengan cabang olahraga lari. Hanya saja cara melakukannya yakni hanya dengan berjalan dengan kecepatan tertentu. Seperti yang Anda tahu bahwa ketika seorang berlari, telapak kakinya akan melayang yang juga akan membuatnya jarang menginjak tanah. Pasti kalian berimajinasi bedanya lari dan jalan itu bagaimana ya. Sementara untuk olahraga jalan cepat, telapak kaki akan sering bersentuhan dengan tanah ya. Telapak kakinya, perbedaan lari dengan jalan itu, kalau jalan itu telapaknya menyentuh keseluruhan ya, kalau jalan beda dengan lari. Nah, ini pembahasannya perbedaan antara jalan cepat dan lari. Seperti kalian ketahui, jalan cepat itu, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah. Namanya aja juga jalan. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu kontak dengan tanah. Ketika kaki satu menyentuh tanah, kaki satunya lepas dari tanah. Itu namanya jalan. Kalau lari, dalam gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki itu lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah sepersekian detik itu ya. Kalau kalian berlari pasti kaki keduanya itu sepersekian detik tidak menginjak tanah. Itu perbedaan lari dan jalan. Nah, di sini tekniknya, teknik jalan cepat. Yang pertama ada yang namanya start. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri ya. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya adalah sebagai berikut. Pada aba-aba bersedia, atlet menempatkan kaki kiri di belakang garis start, kaki kanan di belakang kaki kiri ya. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor, jadi agak santai, rileks gitu ya. Pada bunyi pistol atau aba ya, segera melangkahkan kaki kanan ke depan dan terus berjalan. Nah, ini juga ada yang namanya teknik melangkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan ya. Lutut terlipat, tungkai badan bergantung ke depan. Karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan, lutut menjadi lurus ya. Kemudian menapak ke tumit terlebih dahulu ya. Ketika berjalan harus menapak tumitnya, kaki bagian belakang itu yang harus menyentuh dengan tanah terlebih dahulu. Bersamaan dengan ayunan kaki,
tersebut kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah bergantian menjadi kaki ayun. Jadi secara bergantian kaki kiri dan kaki kanan itu berjalan mengayun tanpa ada gerakan melayang ya. Kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan siku dilipat lebih kurang 90 derajat ya. Jadi sikunya dilipat kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk, gerakan lengan seirama dengan langkah kaki ya. Jadi kalau kaki kanan bergerak berarti ayunan tangannya tangan kiri ya. Kalau kaki kiri yang bergerak berarti ayunannya ayunan tangan kanan. Amati dan rasakan koordinasi gerakan dan ayunan lengan. Temukan pola yang paling sesuai dengan kalian semua. Nah, ini tekniknya, teknik menyentuh garis finish. Tidak ada teknik khusus untuk finish ini. Umumnya jalan terus hingga melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter untuk memperoleh langkah-langkah yang tidak sampai terangkat sehingga melayang. Maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain harus nampak jelas pada gerak panggul. Jadi berjalan cepat itu memang yang diutamakan panggulnya ya. Panggul itu memang gerakannya harus istilahnya lunglai ya. Lunglai itu lemes tapi cepat, nggak boleh seperti robot kaku gitu, nggak boleh ya. Jadi disesuaikan dengan gerakan tangan. Selain teknik juga ada istilah fase ya. Selain teknik ada fase. Ini fase tumpuan dua kaki. Fase gerakan tumpuan dua kaki ini terjadi sangat singkat pada saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul ya. Jadi kalian ketahui fase ini adalah fase gerakan tumpuan dua kaki ya. Memang ini terjadi sangat singkat ketika kita sedang melakukan jalan cepat ya. Nah, ini gambarnya, gambar fase tumpuan dua kaki. Seperti mungkin kalian bisa berangan-angan atau berandai, atau nanti bisa boleh mencoba di rumahnya ya. Ini adalah gambar jalan cepat fase gerakan tumpuan dua kaki. Dilihat mulai gambar menumpu satu kaki berjalan maju ya. Di situ kaki yang lain akan mengikuti. Jadi tumpuannya menggunakan dua kaki. Oke, paham? Ya, dilihat itu gambarnya dari gambar belakang sampai gambar depannya. Nah, ini adalah fase tarikan. Fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang ya. Tarikan itu, fase tarikan itu seperti kalian lihat gambar itu ya. Mulai kaki belakang itu melangkah ke depan, itu yang dinamakan dengan fase tarikan ya. Jadi kaki belakang melangkah ke depan itu berarti fase tarikan, yang dinamakan fase tarikan yaitu ya. Penopangnya kaki yang tidak bergerak. Seperti misalkan di gambar itu ada kaki kanan yang menarik ke depan ya. Jadi penopangnya adalah kaki kiri.
Nah, di sini juga ada yang namanya fase relaksasi. Tahap ini berada di antara selesainya fase tarikan tadi dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, ya. Lengan berbentuk vertikal dan paralel di samping badan. Seperti kalian lihat gambar pembelajaran jalan cepat fase gerakan relaksasi, ya. Jadi pinggang, ya, pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, jadi sejajar, ya. Kalau dilihat dari gambar itu, kaki yang gambar belakang itu kakinya nekuk, fase tarikan sejajar dengan bahu, itu yang dinamakan fase relaksasi. Oke, dipahami gambarnya, dilihat. Nah, setelah fase relaksasi kita masuk ke fase dorongan, ya. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Seperti kalian lihat itu gambarnya, ya, fase gerakan dorongan. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan, ya, tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan, ya. Kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan jangkauan gerak yang lebar, di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, memungkinkan suatu fleksibilitas yang besar dan memberikan kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki, ya. Seperti kalian lihat itu fase dorongan, ketika kaki melangkah ke depan dan menyentuh tanah, otomatis badan mulai mengikuti gravitasi apa yang dilakukan oleh kaki tersebut, ya. Yang dikatakan itu, nah ini kalimatnya, kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan, ya. Jadi kaki yang sudah bergerak maju berarti diikuti dengan badan yang bergerak maju, istilahnya begitu gerakan fase dorongan itu, ya. Dilihat gambarnya. Nah, sekarang silakan kalian mencoba di rumah masing-masing. Silakan mencoba untuk melakukan jalan cepat. Tugas kalian hanya mencoba melakukan jalan cepat, ya. Nanti kalian pasti tahu, merasakan. Kalau memang sebelum mencoba memang kalian belum merasakan, oh jalan cepat itu bagaimana sih, ya. Harus diingat-ingat tekniknya tadi bagaimana, fase-fasenya bagaimana, ya. Posisi ayunan tangan bagaimana. Silakan mencoba di rumah masing-masing. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.